Jerman salah besar membiarkan bakat Niklas Füllkrug terabaikan begitu saja. Bakat yang bahkan dipuji oleh top skor Piala Dunia sepanjang masa, Miroslav Klose. Maka ketika ia dipanggil timnas Jerman untuk Piala Dunia kemarin terbilang terlambat. Kegagalan Jerman lolos dari fase grup juga menjadi kisah apes Füllkrug di sisi lain. Ia yang baru berseragam Der Panzer harus menelan pil pahit lebih cepat. Itu bukan salah Füllkrug, tapi Jerman saja yang telat meliriknya. Atau mungkin itu bukan terlambat, hanya saja timnas Jerman barangkali tidak pernah punya hasrat untuk mempekerjakan Füllkrug di posisi striker. Sebab sang pemain tidak bermain di klub sekelas Bayern Munchen atau Dortmund. Ia hanya memperkuat tim semenjana. Niklas Füllkrug lahir di kota Hannover. Sebagai putra daerah, ia ingin memberikan sesuatu pada klub kota kelahirannya itu. Tak peduli di mana Hannover berada, Füllkrug merapat ke sana pada 2016 setelah bermain untuk FC Nuremberg. Tidak ada bedanya Nuremberg dan Hannover. Keduanya cuma bertarung di Zweite Bundesliga. Di sisi lain, kedatangan Füllkrug ke Hannover juga merupakan rekor klub tersendiri. Uang 2,2 juta euro untuk membeli Füllkrug adalah pengeluaran finansial terbesar yang dilakukan Hannover pada musim panas 2016. Seperti yang dilakukannya di Nuremberg, Füllkrug harus membantu Hannover berjuang di kasta kedua Bundesliga. Syukur-syukur bisa masuk ke Bundesliga. Tak butuh puluhan tahun, Füllkrug akhirnya membawa tim dari tanah kelahirannya itu ke puncak tertinggi sepak bola Jerman setelah semusim berkutat di kasta kedua. Musim 2017-2018 adalah musim di mana Hannover bermain di kancah tertinggi. Begitu pula dengan Füllkrug. Itu adalah musim pertamanya di Bundesliga setelah 4 musim berkubang di kasta kedua Jerman dengan lebih dari satu klub. Kelak, musim itu adalah waktu yang luar biasa bagi Füllkrug. Musim itu Füllkrug mulai memanen golnya. Masih bersama Hannover, Füllkrug bertransformasi menjadi striker yang sangat terengginas di lini depan. Ia begitu tajam, keberadaannya sangat berbahaya di area penalti lawan. Pada musim itu Füllkrug bahkan bisa mengemas setidaknya 75% tembakan dari dalam kotak penalti dengan seperempatnya berasal dari sundulan. Selama musim itu pula Füllkrug melepaskan setidaknya 87 tembakan. Alhasil musim itu Füllkrug pun mengemas jumlah gol yang lebih banyak dari posisi Hannover di akhir musim. Füllkrug mencetak 14 gol, sedangkan timnya tercecer di peringkat ke-13. Jumlah gol itu lebih dari cukup bagi Füllkrug untuk masuk ke jajaran top skor Bundesliga musim itu. Füllkrug menempati posisi ketiga di jajaran top skor. Ia duduk di bawah Robert Lewandowski dan Neil Petersen. Gol-gol Füllkrug membantu mempertahankan Hannover di Bundesliga dengan hasil akhir terpaut 6 poin dari zona playoff degradasi. Namun barangkali karena tidak punya DNA untuk bermain lama di Bundesliga, Füllkrug dan tentu saja Hannover harus terdegradasi di musim setelahnya. Apalagi musim 2018-2019 menjadi yang cukup naas bagi Füllkrug. Musim itu pria yang mendapat julukan Lutschke karena celah di giginya, jarang bermain karena cedera. Kalau di total, jumlah caps Füllkrug musim itu hanya 1112 menit. Gol yang ia hasilkan cuma 2. Musim itu pula Hannover terdegradasi. Füllkrug sempat bertahan, namun situasi memaksanya pindah ke Werder Bremen tahun 2019. Tidak masalah juga sebenarnya. Bremen toh merupakan tim yang menempa bakat muda Füllkrug sebelum dilego ke Nuremberg. Sepertinya Füllkrug benar tidak punya DNA untuk bertahan lebih lama di kasta tertinggi Bundesliga. Werder Bremen tidak banyak memainkannya. Pada musim 2019-2020 dan 2020-2021, Füllkrug hanya bermain selama 2.389 menit di Werder Bremen. Jumlah menit bermain itu hanya 3 menit lebih banyak dari musim suksesnya bersama Hannover.
Selama berseragam Bremen musim itu, Füllkrug juga mesti merasakan pahit getirnya persaingan playoff degradasi. Berkali-kali Bremen lepas dari degradasi. Namun pada musim 2020-2021 nasib buruk memang tak bisa dilawan. Bremen terdegradasi langsung musim itu lantaran hanya finish di posisi 17. Ini sekaligus merupakan mimpi buruk bagi Bremen karena selama 40 musim baru kali ini turun kasta. Füllkrug tidak lari dari kenyataan. Ia menghadapi realita itu, sebab mungkin beginilah jalan yang digariskan Tuhan. Toh ia sudah terbiasa dengan kasta kedua. Di sisi lain, tim berjuluk Die Werder-Runner tak menganggap Füllkrug pembawa sial. Mereka mempertahankan striker ompong itu. Keputusan tersebut terbilang tepat. Füllkrug membawa lagi Bremen kembali ke habitatnya setelah finish di peringkat kedua Zweite Bundesliga. Füllkrug kala itu mengemas 19 gol dari 33 laga. Maju pada musim 2022-2023, Füllkrug secepat kilat kembali ke penampilan terbaiknya. Bahkan kekuatan Füllkrug berlipat ganda. Musim ini ketajaman Füllkrug di dalam kotak penalti tidak tumpul sedikit pun. Lebih dari itu, ia bisa menciptakan tembakan dari dekat. Füllkrug sangat leluasa kalau sudah di dalam kotak penalti, sehingga wajar jika musim ini sudah melepas 46 tembakan. Per 21 Februari 2023, Füllkrug bahkan memimpin perolehan gol Bundesliga dengan 13 gol sejauh ini. Ia berada persis di depan pemain RB Leipzig, Christopher Nkunku, dan pemain Mönchengladbach, Markus Thuram. Ia yang menjadi top skor sementara Bundesliga tidak bisa kita lihat hanya karena tidak ada pemain bagus di Werder Bremen. Sebab mencetak gol adalah perkara kemampuan pemain, bagaimana ia menemukan celah, timing, dan bagaimana menyontek bola sehingga bisa mengubah angka di papan skor. Kualitas Füllkrug pada kenyataannya makin meningkat. Selama berseragam Werder Bremen, ia tidak hanya mengambil peran nomor 9. Füllkrug terkadang masuk ke dalam, ia menjemput bola dari tengah, membiarkan rekannya yang lain untuk membuka peluang. Sistem yang diterapkan oleh Werner di Bremen mendukung Füllkrug untuk mengeksplorasi kemampuannya. Terlebih ia bermain dengan striker jangkung lainnya, Marvin Duksch. Kedua pemain sering berbagi peran. Mobilitas Füllkrug membuatnya lebih kelihatan. Selain menjemput bola, ia juga kerap mengirim umpan. Ketika berada di area tengah, Füllkrug aktif menyuplai bola ke rekan setimnya. Alih-alih tetap memegang nomor 9, ia justru terlihat sebagai pemain nomor 10 yang kreatif. Total ia melakukan 14% operan di area tengah dalam permainan terbuka. Sentuhan operannya tidak hanya di area tengah, tapi Füllkrug juga kerap mengirim umpan ke kotak penalti lawan. Jumlahnya 10%. Dalam sekejap, Füllkrug menjelma striker paling berbahaya di Jerman. Di Mannschaft selama ini seperti kehabisan stok striker hebat. Sepeninggal Miroslav Klose sampai Mario Gomez, tidak ada lagi striker hebat, apalagi yang asli Jerman. Füllkrug membongkar kemungkinan itu. Ia dipanggil timnas Jerman asuhan Hansi Flick. Di Piala Dunia 2022 meski termasuk muka baru, tapi Füllkrug berhasil mencetak sepertiga jumlah gol Jerman di Piala Dunia Qatar. Dengan kemampuannya yang terbilang komplit itu, untuk mencari tim baru bukan perkara rumit. Dilansir media Jerman, Sportbuzzer, setelah kemenangan atas Wolfsburg, Füllkrug memutuskan tak akan berlama-lama lagi di Bremen. Ia hanya akan bertahan setidaknya sampai musim ini tuntas. Bos Werder Bremen, Clemens Fritz, mendukung keputusan Füllkrug. Ia mengakui sang pemain adalah bagian penting di Groenewegen. Tapi ia tidak akan mencegah jika Füllkrug angkat kaki dari Weserstadion walau kontraknya baru habis pada Juni 2025. Di lain sisi, finansial Bremen sedang kurang sehat. Menjual Füllkrug adalah alternatif yang bisa ditempuh. Masalahnya, Füllkrug adalah pemain yang tidak laku. Tidak ada tim yang serius menunjukkan minatnya. Ada ding, cuma satu yang berminat, yaitu Bayern Munchen.
Ya, mau bagaimana? Di Rotten memang tengah membutuhkan sosok striker nomor 9 pengganti Lewy. Jadi, mungkinkah Füllkrug akan merapat ke FC Hollywood?